بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، حفظني وحفظكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kepada kita semua untuk hadir dalam majlis ilmu. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua dan menerima seluruh amal-amal saleh serta mewafatkan kita semua dalam kondisi husnul khatimah. Juga mari kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, hafizani wa hafizakumullah. Kita akan masuk pada pembahasan dalam kitab Al-Fawaid Al-Aqadiyah, yang mana Syekh Al-Barbahari beliau mengungkapkan wa khairu hadhihi al-ummah ba'da nabiyha Abu Bakar As-Siddiq, thumma Umar bin Khattab, thumma Uthman bin Affan. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد وطلحة، كلهم للخلافة. Nah, ungkapan beliau adalah wa khairu hadhil ummah, sebaik-baiknya umat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Thumma Uthman ibn Affan. Nuqaddim haula'i tsalasah. Kita mendahulukan tiga sahabat ini terlebih dahulu. Kemudian kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sepakat mendahulukan mereka tiga ini dengan keutamaan yang akan kita sebutkan. Lam yakhtalifu fi dzalika, mereka tidak ada yang berselisih di dalam kemuliaan tiga sahabat tersebut. Summa ba'da haula'is salasa, setelah tiga sahabat tadi itu ashabus syura, sahabat-sahabat yang diambil suaranya di dalam syura tersebut, yang namanya sahabat asy-syura al-khamsah. Ada 5 sahabat. Pertama Ali bin Abi Talib, kemudian Az-Zubair ibn Awam, wa Abdurrahman ibn Auf, wa Sa'ad wa Talha, kulluhum lil khilafah. Mereka ini termasuk di dalam ashabus syura yang disepakati oleh sahabat-sahabat yang mendapatkan pilihan untuk menggantikan setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, ini jemaah sekalian, sahabat tersebut mereka ini sudah dijamin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka ini adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Nah, ini kata Nabi, Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar itu di surga. Umar, Utsman, ada 10 sahabat jemaah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian di situ ada sahabat bernama Talha ibn Ubaidillah. Kemudian yang kedua ada Az-Zubair ibn Awam, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zaid, kemudian Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah.
Nah, sahabat ini 10 sahabat tersebut dijamin oleh Nabi Muhammad SAW bahwa mereka ini orang yang akan masuk ke dalam surga. Wa kulluhum imamun wa nadhhabu fi dzalika ila hadis Umar, dan mereka ini semuanya sebagai imam sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Umar, kunna nu'addu wa rasulillah hayyun wa ashabu mutawafirun. Kami menghitung dan juga Rasulullah SAW di situ masih hidup, wa ashabu mutawafirun, dan sahabat-sahabat yang itu begitu banyak di kalangan Nabi SAW. Setelah itu Nabi mengungkapkan sahabat-sahabat yang termulia. Kata beliau, Abu Bakar, Umar, semua Utsman. Setelah itu Utsman. Habis itu Rasulullah SAW diam. Summa sakata. Nah, Nabi diam. Artinya di sini Ali bin Abi Thalib belum disebutkan di situ. Kemudian summa min ba'di ashabis syuhra al-badrin. Setelah itu sahabat-sahabat yang termasuk di kalangan sahabat syurah tadi itu. Ali yang pertama, kemudian Zubair, Talha, kemudian setelah itu Abdurrahman bin Auf. Nah, selanjutnya di situ Ahlu Badrin, sahabat-sahabat yang ikut dalam peperangan Badar. Minal muhajirin, di kalangan muhajirin, summa ahlu badrin min ansar. Kemudian di kalangan orang-orang yang ansar, ashabu Rasulillah ala qadril hijrah was-sabiq awwalan fa awwalan. Jadi yang lebih didahulukan tadi itu, level yang tertinggi adalah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Khulafaur Rasyidun, kemudian ashabus syura, setelah itu ahlu badrin yang mereka ikut dalam peperangan Badar. Kemudian di situ ashabu as-sabiqun al-awwalun. Ada juga yang menyatakan yang pertama yaitu setelah Khulafaur Rasyidun, kemudian ashabus syurah, mereka yang pertama masuk Islam. Siapa? As-sabiqun al-awwalun. Sebab mereka ini lebih diutamakan daripada sahabat-sahabat yang terakhir masuk Islamnya. Sebab mereka ini perjuangannya di dalam membela Islam, mempertahankan agamanya itu luar biasa sekali di awal-awal itu. Rasulullah SAW menawarkan Islam ini kepada siapapun itu. Ketika Rasulullah SAW menawarkan kepada Abu Bakar, Abu Bakar langsung menerimanya. Berbeda dengan yang lainnya, mereka masih ada ya rasa khawatir, ketakutan, kemudian keraguan. Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun saya tawarkan agama ini kecuali mereka ini ada rasa khawatir, rasa takut, ragu-ragu, kecuali Abu Bakar katanya. Kecuali Abu Bakar. Maka istimewa sekali Abu Bakar. Nah, sahabat yang pertama ini di kalangan orang-orang yang paling istimewa yang didahulukan oleh Islam, didahulukan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam sebuah cerita itu, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau diangkat menjadi seorang khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang berbondong ingin mengucapkan selamat kepada khalifah yang baru ini. Mereka antri di depan pintunya Umar. Ini diceritakan dalam kitab Az-Zawaid Ibnu Haytham. Nah, situ cerita dari Hasan Al-Basri, seorang kibarut tabi'in, menceritakan bahwa ketika Umar dilantik menjadi khalifah, berbondong-bondong orang ini mengucapkan selamat. Ada yang kalangan orang yang dulunya mereka diistimewakan oleh kaumnya kibar, orang-orang yang besar di zamannya tersebut. Ada juga di kalangan yang hamba-hamba sahaya itu. Ada di situ Abu Sufyan. Abu Sufyan sudah masuk Islam, tapi kita kenal Abu Sufyan itu masuk Islamnya ketika Fathu Mekah. Nah, begitu juga ada seorang sahabat bernama Suhail bin Amr. Suhail bin Amr begitu juga. Suhail ini orang yang pandai berbicara. Kemudian dia juga ini diutus kalau ada masalah-masalah yang berat di kalangan Quraisy ini, maka yang diutus untuk menyelesaikan masalah itu Suhail bin Amr. Nah, kita kenal dalam perjanjian Suluh Al-Hudaybiyah ya, jemaah sekalian. Yang baca sirah, ikut kajian sirah itu ada namanya Suluh Al-Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah SAW dan orang-orang Quraisy di situ. Nah, beberapa utusan diutus kepada Nabi. Nah, terakhir itu bernama Suhail bin Amr. Suhail bin Amr tak suka dengan agama ini.
Tak suka sekali dia. Tapi ketika perang sulh Hudaybiyah itu, Rasulullah SAW memberikan beberapa poin-poin perjanjian tersebut tidak diterima oleh Suhail. Nah, di antaranya itu adalah ketika Rasulullah menyuruh menulis min Muhammad Rasulillah, dari Muhammad Rasulullah. Kata Suhail, hapus namanya Rasulullah di situ. Tak boleh ada Rasulullah. Cukup Muhammad bin Abdullah saja. Kalau ditulis mau Rasulullah berarti saya ikut kalian. Saya mengakui. Dihapus, kata Rasulullah, hapus ya, ada apa-apa. Ali tak mau menghapusnya. Kata Rasulullah, mana itu tulisan itu? Rasulullah, tulisan itu teman-teman meletakkan. Di sini kemudian Rasulullah sendiri yang menghapusnya. Nah, benci dia dengan Islam. Tapi di akhir-akhir Islam sudah jaya, baru dia mau masuk Islam, Suhail bin Amr itu. Nah, begitu juga Abu Sufyan. Nah, di kalangan mereka ini yang ikut antri ada Bilal, ya, ada Bilal, kemudian ada Salman Al-Farisi, ada Suhaib Ar-Rumi. Nah, mereka ikut antri juga ingin masuk mengucapkan selamat itu kepada khalifah. Tapi Umar bin Khattab mengistimewakan orang-orang yang lebih dahulu masuk Islamnya, meskipun di kalangan orang-orang yang tidak terpandang di zaman itu. Maka dipanggillah Aina Bilal. Bilal masuk. Kemudian Aina Suhaib, disuruh masuk. Aina Salman, disuruh masuk. Mereka lebih dahulu masuk. Tapi Abu Sufyan, ini tunggu dulu depan pintu. Orang yang dulunya dipandang orang saudagar kaya, kemudian konglomerat di zaman itu. Nah, ini kecewa dia, marah dia kepada Umar bin Khattab, kecewa dia kepada Umar. Kita ini pandang remeh, kita ini orang besar gitu. Kita ini pemimpin kaum kita, masa kita diperlakukan seperti ini? Suhail, kata riwayat itu, wa kana aqalu minhum. Suhail ini yang paling cerdas di kalangan Quraisy itu, di kalangan mereka yang paling cerdas Suhail bin Amr. Kata Suhail, in kuntum ghadaban faghdabu ala anfusikum. Katanya, kalau kalian marah, ya marahlah kepada diri kalian masing-masing. Jangan marah kepada siapapun, jangan marah kepada Umar, jangan marah kepada ini, jangan marah kepada kalian. Sebab apa? Du'iyal qaum wa du'itum. Du'iyal qaum wa du'itum. Mereka ini ditawarkan Islam oleh Nabi SAW. Rasulullah menawarkan Islam, berdakwah kepada mereka. Bahkan lebih dahulu didakwahkan itu adalah kalangan terdekat dulu, keluarga-keluarga Rasul SAW. Kemudian sahabat-sahabat karibnya, orang Mekah. Setiap hari kalian itu berhadapan dengan Rasulullah. Tapi mereka ini seperti Salman, Bilal, kemudian Suhaib, bukan orang-orang pribumi. Suhaib itu dari Romawi. Kemudian Salman dari Persia, Bilal dari Habasyah, Ethiopia. Tapi mereka lebih dahulu masuk Islam. Tawarkan masuk Islam mereka. Nah, kalau kalian marah, jangan marah kepada diri kalian sendiri, jangan marah siapa-siapa. Kalau kalian iri mereka lebih dahulu, dahulukan oleh Umar bin Khattab, oleh Amirul Mukminin, maka nanti kalian akan lebih iri ketika Allah mendahulukan mereka masuk ke dalam surga daripada kalian. Nah, itu yang kalian harus iri di situ. Nanti khawatir sekali saya. Nanti kalau di surga nanti mereka lebih dahulu, kita di akhir baru masuk Islam. Sebab mereka lebih dahulu masuk agama ini. Maka di situ setelah itu Suhail bin Amr mengatakan, saya habis ini mau pergi perang. Pergi dia perang, udah tua dah umurnya Pak. Udah 70 lebih dah umurnya itu. Ikut dalam peperangan, kemudian dia juga wafat dalam peperangan, syahid dalam peperangan tersebut. Nah, ini jemaah sekalian, jadi mereka ini adalah sahabat yang terdahulu. La yastawi man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tak sama mereka ini menafkahkan hartanya sedikit. Hartanya mereka nafkahkan itu sedikit ya pada saat itu. Pengorbanannya mungkin ya sedikit juga, tapi pada saat kondisinya luar biasa. Di antara mereka ini harus melawan keluarga-keluarga mereka sendiri. Pada perang Badar itu dinamakan perang Badar itu perang yang singkat sekali. Perang yang paling singkat itu perang Badar. Nah, tapi perang-perang tersebut dinamakan perang yaitu Yaumul Furqan, perang pembeda, Al-Badrul Kubra, perang besar. Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an. Di situ yang menyebabkan perang yang besar adalah sebab mereka hadapi itu bukan orang lain. Nah, yang mereka hadapi itu bapaknya sendiri, abangnya.
Itu kan sepupunya yang dihadapi, paman-pamannya. Itu kita luar biasa sekali itu melawannya itu. Maka ikhwatal iman, hafizani wa hafizakumullah, Rasulullah SAW begitu mengedepankan orang-orang perang Badar ini. Sampai-sampai apapun, misalkan ada dosa-dosa kecil yang dilakukan, bahkan dosa besar mungkin, yang mungkin kalau ini dilakukan orang lain, Rasulullah sudah motong kepalanya, sudah dibunuh dah orang itu. Hatib ibn Baltah misalkan. Hatib ibn Baltah pernah membocorkan rahasia negara, rahasia Rasulullah SAW ketika Rasulullah menyembunyikan niat Rasulullah untuk pergi Fatu Mekah, membuka kota Mekah itu, tapi dibocorkan oleh seorang sahabat bernama Hatib ibn Baltah. Dibocorkan olehnya. Kemudian dia kirim surat. Surat itu dibawa oleh seorang wanita. Dibawa oleh wanita tersebut, Rasulullah SAW. Jibril datang menyampaikan wahyu itu, menyampaikan bahwa ada seorang yang membocorkan itu rahasia kamu. Rasulullah mengutus Abdurrahman bin Auf dan Ali bin Abi Thalib. Cari perempuan itu, carinya disusul. Ketemu tengah jalan. Ketemu, kata Ali, serahkan surat itu. Rahasia itu serahkan. Kata perempuan, tak ada, mana ada? Tak ada. Kalau kau tak menyerahkan, saya lucuti baju kamu itu. Itu bahaya sekali rahasia itu kan, harusnya perempuan tak boleh gitu lucuti, tapi itu diancam oleh Ali, saya lucuti baju kamu itu. Akhirnya sebelum serahkanlah surat tersebut sampai kepada Nabi. Surat ini ketahuanlah ternyata yang menyampaikan itu adalah Hatib ibn Baltah. Hatib ibn Baltah panggil Hatib. Umar marah, Rasulullah, biar saya potong kepala orang ini, kata Umar. Sebab dia yang bocorkan rahasia. Rasulullah tidak mengingkari Umar. Rasulullah hanya mengatakan, ya Umar, jangan. Sebab bukankah dia ini telah mengikuti perang Badar? Dia ikut perang Badar, ya Umar. Bukankah Allah mengatakan, if'alu ma syi'tum qad ghafirtu lakum. Lakukan apa saja yang kalian ingin lakukan. Sebab kata Allah dan Rasulullah mengatakan, lakukan apa yang kalian hendaki ingin kalian lakukan, sebab kalian sudah diampuni dosa-dosa kalian. Perang Badar tersebut. Jadi besar sekali pahalanya perang Badar, orang yang mengikuti perang Badar tersebut. Nah, ini ikhwatal iman, hafizani wa hafizakumullah. Thumma afdalun nas ba'da haula'i ashabur rasul arqanil ladzi bu'itsa fihim kullu min suhbati sunnah aw syahran aw yawman aw sa'ah. Setelah itu mereka yang ikut serta dengan Nabi, bertemu dengan Nabi meskipun itu 1 jam, sesaat ya, tengok Nabi. Kan ada sahabat yang ikut mulazamah terus menerus dengan Rasulullah. Ada sahabat dalam kondisi kenyang, lapar, sakit dan lain sebagainya, tetap bersama Nabi SAW. Ada yang berpapasan sebentar aja. Ya, ada yang ikut mulazamah dengan Rasulullah di masjidnya Rasulullah seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, sahabat-sahabat yang lain yang dikenal dengan Ahlus Suffah yang tinggal di masjid itu, Ahlus Suffah. Ada sahabat yang tadi di situ, ada yang bersama dengan Nabi cuma 1 tahun, ya kan, ada 1 bulan, tapi mereka termasuk adalah khairun nas qarni. Sebaik-baiknya zaman itu ada di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umat ini akan terpecah sebagaimana terpecahnya golongan dari Ahlul Kitab yang menjadi 73 golongan. Nah, kemudian juga umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Umat terdahulu 72, kalau kita 73. Nah, 72-nya ini akan masuk ke dalam neraka, kemudian 1-nya yang akan masuk ke dalam surga. Siapakah mereka ini? Kata Rasulullah dalam riwayat At-Tirmidzi, ma ana alaihil yaum wa ashabi, kata Rasulullah. Mereka ini beriman kepadaku, kemudian mengikuti petunjukku sebagaimana yang kami lakukan dan kami ikuti pedoman tersebut, kata Nabi SAW, dan pedoman yang diikuti oleh sahabat-sahabatku. Nah, ini ikhwatal iman, hafizani wa hafizakumullah. Jadi yang paling terdekat dengan Nabi SAW itu adalah para sahabat. Allah katakan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad tadaw. Kalau kita semua ini beriman sebagaimana imannya para sahabat, pemahamannya para sahabat, cara berfikirnya, cara ibadahnya seperti sahabat, maka kata Allah apa? Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad tadaw. Berarti mereka mendapatkan petunjuk seperti itu. Ya simpel saja sebenarnya, sederhana saja. Ikuti
Nabi. Nah, kemudian petunjuk para sahabat Rasulullah SAW. Mereka lakukan apa tidak? Tidak ada, ya udah usah kita lakukan. Itu ya sebenarnya kan. Nah, kalau ada perselisihan di kalangan ulama, ya kan, ini mengatakan ini mengatakan ini. Nah, tengok yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Sunnah, sesuai dengan sahabat lakukan, ada tidak? Nah, sesuai apa tidak? Kalau tidak, ya tak usahlah ikuti ulama ini. Tapi kalau ini sesuai, ulama ini lebih sesuai dengan hadis Nabi, ada riwayatnya, kemudian ada hadisnya, dekat dengan sunnah, maka kita ikuti ulama tersebut. Itulah namanya, kata setiap zaman itu, kata Rasulullah SAW, setelahku itu akan terjadi perselisihan. Pasti itu. Maksudnya ini perselisihan siapapun itu, umum, jamak semuanya itu. Mau ulama, ya maksudnya ulama lah. Mereka berselisih pendapat. Tapi itu juga sudah pernah terjadi di kalangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan di tengah para sahabat Nabi. Sahabat Nabi pun berselisih, begitu banyak sekali perselisihan di kalangan mereka. Dalam masalah akidah misalnya, sebelumnya pernah kita ungkapkan tentang bagaimana pendapat para sahabat itu. Rasulullah pernah melihat Allah. Abu Hurairah mengatakan sesungguhnya seorang yang meninggal itu akan diazab, disiksa disebabkan tangisan keluarganya, kata Abu Hurairah itu. Jadi kalau keluarganya ini menangis, maka orang mati tadi itu akan disiksa sebab tangisan. Aisyah radhiyallahu anha tak sependapat dengan itu. Kata Aisyah, masa orang yang mati itu bisa orang yang hidup mewariskan dosa kepada yang mati? Tidak bisalah. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan dosanya masing-masing. Secara logikanya seperti itu. Begitu juga Al-Quran mengatakan itu. Wala tazir waziratun wizra ukhra. Nah, setiap dosa itu akan ditanggung setiap masing-masing. Wa anna laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Bahwa usaha kita, ya kita yang sendiri yang akan mendapatkan hasilnya. Begitu juga orang lain. Nah, ini jamaah sekalian, perselisihan seperti ini dalam masalah akidah itu akidah, tapi tak masalah perselisihan itu, bukan masalah usul yang mendalam, yang pokok betul-betul tidak. Kemudian juga ada masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, perselisihan di kalangan ulama. Kalau sahabat tak ada berselisih macam itu. Nah, itu masalah usul yang pokok sekali, semua sifat itu. Sebab sahabat tak ada yang berselisih. Tapi kalau yang masalah tadi itu, Rasulullah pernah melihat ini apa enggak, itu sudah diperselisihkan. Kemudian juga dalam masalah fikih, misalnya fikih, Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya dalam perang Banu Quraizah itu. Setelah perang Khaybar, Rasulullah pulang ke rumah, belum sempat mandi Rasulullah, kemudian turun Jibril, jangan kamu letakkan senjatamu, perang lagi, kata Nabi SAW, kata Jibril itu. Rasulullah pun memerintahkan beberapa sahabatnya untuk menuju satu kampung bernama Banu Quraizah, sebab kampung ini mengkhianati Rasulullah SAW. Dituslah sahabat-sahabat ini. Kata Nabi, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraizah. Janganlah di antara kalian ini yang salat asar kecuali nanti sampai ke Banu Quraizah. Nah, asar sudah mau habis. Sahabat berselisih ini. Ada pendapat kita harus salat ini as-salatu ala waqtiha. Ya kan? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ada waktunya yang harus kita patuhi. Di kalangan sahabat ada yang salat dan mereka memahami perintah Rasulullah ini, jangan salat asar kecuali sampai Bani Quraizah, menunjukkan al-musara'ah, al-isra', cepat-cepat kita maksud Rasulullah itu. Tapi ada sahabat yang mengatakan pokok saya patuh kepada Nabi. Kalau kita belum sampai Banu Quraizah, kita belum salat asar. Akhirnya ternyata mereka sampai Banu Quraizah itu ketika waktu Isya jamaah. Di kalangan sahabat ada yang sudah sholat asar, ada di kalangan mereka yang belum sholat asar kecuali sampai waktu Isya baru sholat asar. Sampailah mereka Nabi SAW, dilaporkanlah itu masalah tersebut. Nabi tak salahkan siapa-siapa, sebab perintahnya sama, ada sahabat perintahnya sama perintahnya, tapi pemahamannya yang berbeda memahaminya. Dalilnya ada, itulah masalahnya. Dalilnya ada dalilnya. Rasulullah SAW memberikan kelonggaran kepada kita semua. Kalau hanya satu sulit kita pahami ini masalah ini. Sulit sekali agama kita ini. Kalau satu misalkan Allah mengatakan aula mastumun nisaa
falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Jadi pemahaman dari kalangan Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa menyentuh wanita itu membatalkan wudu kita. Nah, juga itu kan sama-sama dalilnya sama. Cuman pemahamannya yang berbeda. Abu Hanifah, kalangan Hanafi mengatakan bahwa maksud lamasa itu bersentuhan itu kinayatun anil jima' katanya. Ini adalah ungkapan bahasa Arab orang-orang dulu mengatakan kalau bersentuhan itu, kalau menyentuh perempuan maksudnya itu adalah yaitu hubungan suami istri. Ya Pak ya. Misalnya, ini istrinya udah lama tak disentuh. Maksud udah lama tak disentuh itu apa Pak? Gitu-gitu. Tak bukan apakah udah lama tak disentuh maksud tak disentuh gini? Bukan. Ya kan? Udah lama tak hubungan suami istri. Bahasa gitu pun gitu kan? Bahasa yang lebih sopannya gitu. Tak disentuh. Maka di sini maksudnya itu adalah hubungan suami istri. Ini pun dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Jadi sama-sama ada dalilnya gitu ya. Sama-sama ada dalilnya, cuman pemahamannya yang berbeda. Nah, ini sahabat Rasulullah SAW, mereka lah yang terbaik dalam masalah ibadahnya, akidahnya. Kemudian mereka ini adalah orang yang paling sedikit bebannya, tidak mengada-ada dalam agama ini. Adakah mereka mengada-ada dalam agama? Tak ada. Yang aneh-aneh ibadahnya tak ada. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, itulah yang mereka lakukan. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kata beliau Ibnu Mas'ud, innallaha nazara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hati para hambanya, dan Allah melihat hati yang paling bersih di kalangan manusia ini adalah hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fastafahu li nafsihi fa atba'ahu risalati thumma nadhara fi qulubil ibad. Setelah itu Allah melihat hati-hati hambanya itu, kemudian melihat hati para sahabatnya Rasulullah SAW adalah hati yang paling bersih. Kemudian Allah memilih mereka ini untuk mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dan mengikuti perjuangan Nabi SAW. Nah, para sahabat Rasulullah SAW ini adalah orang yang paling sedikit bebannya, tidak banyak mengada-ada, dan paling mencintai Nabi Muhammad SAW. Tak ada bandingnya lah. Dulu di kalangan tabi'in ini pernah bertanya kepada salah seorang sahabat, bagaimana kalian ini memperlakukan Rasulullah di tengah-tengah kalian? Kata sahabat itu, kami ini memperlakukan Rasulullah seperti biasa saja, kan? Seperti biasa, yaitu kami juga ikut berperang, kami makan bersama Rasulullah, beliau berjalan, beliau juga beliau juga pergi ke pasar, bantu keluarganya. Kata tabi tersebut, kalau Rasulullah hidup di kalangan kami ini, kami hidup di tengah-tengah Rasulullah, itu kata tabi'in, saya akan menggendong Rasulullah, katanya kan. Kami, maksudnya apa? Kami akan jauh lebih mencintai Rasulullah, memuliakan daripada kalian ini. Marah sahabat itu kan. Kata sahabat tersebut, kalian tidak tahu siapa yang kami hadapi di zaman itu, katanya. Kalian mungkin hidup di zaman itu belum tentu seperti kami. Mungkin kalian murtad, kan? Mungkin kalian itu perlakuan kalian jauh berbeda. Mungkin kalian berada di barisan Abu Jahal, mungkin kalian bersama barisan orang-orang kafir dan lain sebagainya. Maka jangan berandai-andai, sebab kalau kalian memperhatikan kami pada saat itu, mungkin kalian ini tidak mampu bersama Rasulullah SAW. Karena ujiannya bukan hanya fisik, ujiannya masalah iman jemaah sekalian. Diuji iman betul-betul itu. Cerita Isra dan Mi'raj itu jemaah, siapa yang mau percaya sebenarnya kira-kira? Kalau di zaman tersebut bagaimana manusia itu telah membuktikan secara logikanya, secara empiris lah ibaratnya, bahwa manusia itu dari Mekah ke Palestina itu ya sebulan lah, seharusnya secara mereka lakukan perdagangan itu sebulan. Tapi ini satu malam ya. Dia percaya jam itu. Tak ada yang percaya. Uji keimanan kita. Maka disitulah
iman seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan luluslah yang diuji itu yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Ali bin Abi Thalib, nama As-Siddiq itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi langsung oleh Allah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini berbeda sekali dengan imannya orang-orang Bani Israel, di kalangan Bani Israel. Mereka tak mau beriman kecuali memang harus jelas, nampak, terbukti di hadapan mata mereka. Berbeda dengan umatnya Muhammad SAW. Para sahabat Nabi tak pernah minta mukjizatnya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami tak akan beriman kecuali engkau membelah bulan misalnya, engkau menurunkan kepada kami ini makanan dari langit, sebagaimana Isa meminta kepada umatnya Isa meminta kepada nabinya. Kami tak akan beriman kecuali engkau menurunkan makanan dari langit. Kemudian bagaimana Bani Israel minta kepada Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tak akan beriman kepadamu wahai Musa sampai kita ini melihat Tuhan secara langsung. Nah, ini luar biasa seperti itu. Iman-iman mereka ini butuh sesuatu yang nampak dulu baru mereka beriman. Tapi kita sudah diberitahu dalam Al-Quran, mereka orang yang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, itu firman Allah Subhanahu wa taala pertama kali masalah itu. Orang yang beriman itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Ghaib dulu. Beriman kepada yang tak nampak dulu. Ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ikhwatal iman hafizani wa hafizakumullah. Kemudian di sini tadi kata Syekh Al-Barbahari, yang paling mulia itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sebab Islamnya beliau ini adalah yang paling pertama. Pada suatu ketika jadi kasus di kalangan sahabat ini, kasusnya antara dua sahabat kibar, ya, sahabat yang senior, Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar ini biasalah di kalangan sahabat, ya, sama kawan kita nih Pak. Biasa terjadi salah pendapat, silang pendapat dan sebagainya. Suara satu yang naik, kan, satunya lain. Nah, Abu Bakar begitu enggak? Sebenarnya yang salah itu Abu Bakar As-Siddiq. Di situ ternyata Abu Bakar As-Siddiq mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Umar. Umar diam, tak ada keluar, istilahnya tak mau memaafkan lah. Pada saat itu mungkin jengkel Abu Bakar As-Siddiq, jengkel dia. Abu Bakar pun pergi melapor kepada Nabi SAW. Rasulullah melihat dari jauh, kata Nabi, amma sahibukum faqad ghamara. Tengok kawan kalian ini sekarang, tengok dia punya masalah besar nampak tu. Sampai ini kainnya itu diangkat, nampak betisnya. Terburu-buru dia sampai kepada Nabi. Kemudian diceritakanlah masalahnya dengan Umar ini, bahwa dia punya masalah dengan Umar. Kemudian dia minta maaf, tapi Umar tak mau memaafkan. Kata Rasulullah, tenang ya, kau sini kau duduk. Kata Nabi SAW, kau sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu sudah dimaafkan. Nah, adapun Umar tadi itu dia merasa bersalah tadi itu. Merasa bersalah, apa saya tidak memaafkan Abu Bakar. Dia cari Abu Bakar di rumahnya, tak ada. Pasti dia dengan Rasulullah SAW. Sampailah tengah Nabi ini, kemudian Rasulullah SAW nampak wajah Rasulullah marah kepada Umar. Kemudian Rasulullah tahu kalau masalahnya ini besar sekali. Kata Nabi SAW, ama tarikum ashabi, tidakkah kalian ini membebaskan kami dengan sahabatku ini? Biarkan saya dengan sahabatku saja, jangan ganggu sahabatku, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya Abu Bakar ini adalah orang yang telah berkorban untuk diriku, telah berkorban, wa wasani binafsi wa malihi. Dia telah banyak berkorban, mengorbankan dirinya, mengorbankan keluarganya, mengorbankan hartanya untuk Islam. Sampai Abu Bakar dan Umar itu, Rasulullah lebih mengedepankan membela Abu Bakar As-Siddiq daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Juga di sini dari Amr ibn As radhiyallahu anhu, innan nabi ba'atsahu ala jaishin zatas salasil. Di sini Amr bin As pernah suatu ketika diutus menjadi seorang panglima perang. Kemudian dalam peperangan itu dia menang, perangan nama Zatas Salasil. Fa'ataituhu. Kemudian dia ingin melaporkan bahwa dia memenangkan peperangan itu dan ingin melihat
bagaimana responnya Rasulullah ini. Pasti Rasulullah ini kan bangga kepada Amr bin As. Melihat kemudian tanya, ya Rasulullah, ayun nasi ahabbu ilaika, siapakah orang yang paling engkau cintai? Nah, kan tadi kan jasanya Amr bin As ini besar karena dia sudah menaklukkan peperangan Zatus Salasil ini. Kata Rasulullah SAW, Aisyah, orang yang paling saya cintai Aisyah, jelas wanita yang paling dicintai. Kemudian kata Amr bin As, minar rijal, di kalangan laki-laki siapa? Yaitu abuha, bapaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kemudian mulazamahnya ini bagaimana beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangannya. Beliau juga banyak yang disakiti oleh orang-orang Quraisy. Nah, cuman beliau ini kan orang yang kaya, Pak ya, orang yang kaya, kemudian keluarga yang paling terhormat. Begitu juga orang yang disegani keluarganya tersebut. Berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain yang ikut berjuang dengan Nabi seperti Bilal bin Rabah. Abu Bakar lebih sedikit penyiksaannya daripada sahabat-sahabat yang lain. Tapi urusan harta, pengorbanan beliau tidak dipungkiri lagi. Bagaimana beliau membebaskan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Pada saat itu Bilal tidak ada yang bisa menyentuhnya. Bahkan Rasulullah SAW pun hanya bisa mengatakan, bersabarlah wahai Bilal. Lanjut, setelah itu Abu Bakar lewat, kemudian Abu Bakar As-Siddiq membebaskan Bilal bin Rabah. Kemudian barulah turun ayat mengatakan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Nah, ini ceritanya adalah ketika ayahnya Abu Bakar As-Siddiq yaitu Abu Quhafa mengatakan kepada anaknya ini, kenapa engkau membebaskan hamba sahaya? Yang mana itu kalau kau bebaskan, carilah yang hamba sahaya yang kuat. Tak usah kayak Bilal, itu lemah. Cari yang badannya kuat, atletis gitu ya, yang bisa membantu. Jangan membebaskan hamba sahaya yang lemah-lemah. Tapi kata Abu Bakar, saya membebaskannya karena Allah Subhanahu wa taala. Turunlah ayat itu yang mengatakan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini ayat bercerita tentang Abu Bakar As-Siddiq yang membebaskan hamba sahaya yang lemah-lemah karena Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah. Nah, kemudian ini isyarah ila istikhlafi. Rasulullah SAW sudah mengisyaratkan tentang pemimpin setelah Rasulullah SAW. Bukan Ali bin Abi Thalib, sebagaimana yang dipahami oleh kalangan Syiah yang mengedepankan Ali daripada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Nabi SAW sudah mengisyaratkan ketika Rasulullah sakit itu, beliau mengatakan, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Nah, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Pokoknya Abu Bakar lah, tak ada yang lain. Nah, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bagus Umar lebih kuat, lebih disegani daripada ayahku. Ayahku ini Abu Bakar, kalau dia membaca ayat itu, belum sampai ayat selanjutnya dia sudah meneteskan air matanya, sudah menangis, tak mampu dia melanjutkannya. Nah, cari yang lebih kuat. Tapi Rasulullah tetap Abu Bakar. Kemudian juga ada seorang wanita datang kepada Nabi, ya Rasulullah, seandainya nanti saya tidak bertemu dengan engkau, maksudnya tak bertemu itu kalau engkau meninggal ya Rasulullah, siapakah yang saya harus ambil pendapatnya? Menjadi marja referensi saya siapa? Kata Rasulullah, Abu Bakar. Nah ya, Abu Bakar. Pokoknya apa aja itu pasti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kemuliaannya beliau ini tidak bisa tertandingi dengan sahabat-sahabat yang lain. Dan juga perjuangan beliau luar biasa di tengah-tengah umat Islam. Barakallahu fikum ajma'in. Sekian kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.